Aduh. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis zikir, jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, serta para jamaah zikrul ghafilin yang kami hormati. Malam ini malam Senin tanggal 10 Rajab tahun 1397. Artinya bulan mendekati tanggal 27 Rajab di waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Karena itu insyaallah malam Senin boleh jadi malam Senin ya ada pas malam Senin boleh pengajian malam Senin eta bareng ngabi mi'ratan. Jadi mana bisa kelero tanggal berapa ya Senin boleh hah? Nah. Sebab mana tidak salah punten Senin pole ini ke tanggal berapa? Ada? 14. Tanggal petoleh Quran ini tepat napa? Hari Kamis. Rebu. Lagi ini ke sebelumnya Rebu nih kan? Senin sebelumnya Rebu. Maksudnya. Nah gini kah? Jadi kaulah andi hajat pengajian malam Senin. Napa ki orang perempuan ya? Orang du Senin. Jadi orang du Senin kaulah terus sebagai pengajian malam Senin tak bareng kalau bermaksud mi'ratan tak neng mi'ratan dekik nih caranya kasih pun apa tergantung menabi pacet subung alangan engki napa secara peringatan kenapa kita pernah kudu terserah ada polisi deki ini. Tapi mon punten umpamana paling punten engki niat tabe niat keceban. Jadi deki tahun yang mau napa tanapa ya. Ini malam Senin pole, malam Senin pole. Makin ampun tanggal 10. Jadi kaulah panjenengan ampun masuk dalam suasana rezeki. Kaulah mengarane Isra Mi'raj menika. Kita nih petak tahun nih lobot menika malam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kemantan. Kanjeng Nabi jadi kemantan alam syahadah dan alam gaib, alamul mulki dan alamul malakut. Jadi mulai makin kaula panjenengan ampun dalam pengaruh atau bersuasana atau berhawa mi'raj ki moga-moga kaula panjenengan oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kaula nerusaki pengajian ngereng nyon keikhlasan nas tejah kanca-kanca mawas al-mauridul ahna nazmu asma'illahil husna ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ثم إلى حضرة
صاحب هذا النظم الحبيب عبد الله بن علي الحداد وطالبه سيدي الشيخ عبد الرحيم Kiai Tumuturo sepanjang Surabaya, wa ila muji wa ila nashirihi Syekh Ahmad Kushairi bin Siddiq wa ila wa ala mana wassalafus salih wa ala mana wal hadirun. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Lakal hamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi syafati. Lakal hamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi syafati. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, malemaken kaula keleresan neku kitab punika nyamanah Syuruhul Bukhari, esse hadis Imam Bukhari, seeparenge penjelasan syarah dining ulama ahli hadis tetelok. Nomor 1 ulama ahli hadis Imam Nawawi. Nomor 2 Imam Qastallani. Nomor 3 Imam Siddiq bin Hasan Al-Qannuji. Punika ulama telok seaparing penjelasan hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayatake dening Imam Bukhari. Punika kitab Syuruhul Bukhari muqarrarun lis-sanatir rabi'ah min al-qismil 'ali al-azhari. Badae sekolah tinggi Al-Azhar badae Mesir. Punika kitab ditetapkan untuk tingkat 4 kelas perguruan tinggi Al-Azhar. Nika kitab tepes sahabat saya terangaki hanya beberapa hadis. Kaula sangat tertarik kangkui nukil nerangaki dak panjenengan, nolaraki dak panjenengan sebagian dari esena kitab punika karena keleresan gandeng sareng mi'ratah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab nomor 7 dalam kitab punika terangake bab Badul Wahyi, permulaan wahyu. Nalika pertama kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerima wahyu Al-Qur'anul Karim. Malah sebelumnya Gusti Kanjeng Nabi estona ampun nerima wahyu
cuma aroba mempeh abidda malahan sebelum nerima Quran Kanjeng Nabi menurut keterangan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebelum itu sudah menerima wahyu yang berupa ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Ru'ya sholihah atau mimpi seleres mereka juga termasuk wahyu. Itu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Malah etong bitong permulaannya mimpi itu persis bulan Rabiul Awal. Nah, ini termasuk keajaiban, keanehan ya. Jadi sebelum Gusti Kanjeng Nabi nerima Quran nikah ampun paring wahyu yang berupa mimpi yang baik, ru'ya shadiqah selama 6 bulan sebelum itu. Etong-bitong persis permulaannya mimpi itu bulan Rabiul Awal, persis bulan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setong betul beda sahabat nika bekang kolang sepone. Ada seorang sahabat namanya sahabat Harith ibnu Hisham. Harith ibnu Hisham menurut keterangan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nika sahabat Harith nika nyabis ka Gusti Kanjeng Nabi. Sesudah menghadap kepada Nabi ditanya apa, keperluan apa buat emak dan mak. Nah ini kebekelancang sahabat Harith nih kah menurut keterangan Nyai Aisyah. Harith datang pas memajukan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ada remah dah iya. Ya Rasulullah yang kaulang Gusti. Kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana Tuhan caranya kalau menerima wahyu? Ini kan lancang nih nyaman. Santren Kanjeng Nabi tanya kepada Nabi, sampean itu kalau terima wahyu ini kederem mecarat. Teroning nih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ajabat, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alaihi. Kadang-kadang wahyu itu datang kepada saya seperti monyena lonceng. Engak monyena ebel, cara makan ebel. Bandri sepel yang berat angku engkau. Fayafsimu anni, hari membuat saya payah betul. Kalau saya sudah didatangi wahyu berupa engak suara kelenengan, kita orang yang rumah monyin lagi, jaras nih kak kelenengan, neng 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 neng. Itu kalau sudah begitu saya payah tuh, payah. Tapi sepayah-payahnya waqad wa'aitu anhu maqala. Dari celah-celah suara kelenengan, suara bunyi jaras itu saya menerima wahyu firman Allah lewat malaikat, dan begitu saya dengar, begitu saya terima, terus saya pelihara itu. Tercepat sekali. Begitu disampaikan lewat keleneng-keleneng gelak, mereka pas terus ditangkap oleh Rasulullah, terus dipelihara. Wa ahyanan yatamassalu li al-malak ar-rajula. Kadang-kadang datanglah malaikat nenda orang laki datang kangkok fayukallimuni, terus ada bukan kok
menyampaikan wahyu. Fa'in ma yaqul, saya pun memelihara apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka dawuh Kanjeng Nabi nyeritaake tadi pun apa carana wahyu menika dateng ke Kanjeng Nabi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wis dawuh Nyai Aisyah, pancen walaqad ra'aituhu, aku tahu kapok Kanjeng Nabi. Lho maklum mereka kadang-kadang nerima wahyu ini beda dalem. Jadi Nyai Aisyah bisa mengalih, bisa menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaum asyadidil bar. Waktu gemeding bekto yang dingin sekali. Sebab emekane kamu datang bekto na dingin, bekto musim dingin, mereka bisa bela mereka bibir mereka. Duri celep tak kuat. Leji dia tepak celep hawa. Gusti Kanjeng Nabi nerima wahyu. Nerima wahyu fa yafsimu anhu. Kepayahan Kanjeng Nabi. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Deune Kanjeng Nabi keluar pelonakum rebes. Padahal waktu itu waktu dingin. Jadi digambarkan di sini. Memang apa yang dikatakan Nabi menerima wahyu itu satu perjuangan yang hebat sekali. Oneng sekalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelerese numpak unta, wahyu datang. Begitu Nabi itu kepayahan enggak orang se mekol bareng berok nikah nalika Kanjeng Nabi nerima wahyu tidak ontana ni ketak kelar mekol Kanjeng Nabi umpabi Kanjeng Nabi dia tak kuat sampai alerpek sang jadi bobotnya berok Kanjeng Nabi itu kalau sudah nerima wahyu onta tak kuat mekol jadi sampai alerpek nikah. Wahyu itu maknanya dua. Wahyu dari kata-kata khafa, samar, alus, lembut. Wahyu itu kata-kata wahyu, alus. Cara orang ngabenta tok. Setong. Nomor dua, wahyu itu artinya isra, surah. Cepat. Jadi wahyu itu dawu-dawu dari Allah. Apakah berupa Quran, apakah bukan Quran? Pokoknya apa-apa yang dari Allah yang disampaikan dengan halus, kadang tak keluar suara naneka, tak oneng dak remeng ki, pokok halus, lembut dan cepat. Set masuk set etampane bi Kanjeng Nabi antara menerima wahyu wahyu itu dapat cara orang akhirem sini kan malaikat madepak zat pas etampane bi Kanjeng Nabi pas etale bi Kanjeng Nabi ini berjalan dalam waktu yang terlalu amat singkat, cepatnya bukan main, lebih cepat dari petir, dari kilat. Ini ke wahyu. Nah nikah oneng malah sekalian juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelerse sarenan turon-turonan sari-sarian nuwun sewu niku teng anune Nyai Aisyah niki teng pangkuannya nggih. Dadi serana sahabat pangkokna Nyai Aisyah. Nek Gusti Kanjeng Nabi engak seperti tidak sadar. Mun pun nerima wahyu nika tak keneng. Tekotek tak oneng tak keneng ganggu. Seluruh kekuatan Kanjeng Nabi itu
disatukan epasepto. Lho nikah Nyai Aisyah menerangkan, Masya Allah katanya, beratnya Kanjeng Nabi luar biasa sampai kok sekek kebitang sokor tang pokang. Karena padahal cuma sarene serana Kanjeng Nabi tok ning sini kata. Ini keburukan ya tontonan sampai saya tuh mercing-mercing kan Nyai Aisyah. Ini akibat atau pengaruh daripada datangnya wahyu. Oleh karena itu wahyu tidak bisa diterima oleh manusia yang fisiknya lemah, apalagi rohaninya lemah, nggak bisa. Nabi-nabi, rasul-rasul itu orangnya memang kuat badan jasmaninya, juga kuat mental dan rohaninya. Mentak kelar adil bes ngewer karena jangan ngewer tak kelar bang. Neka wahyu nelana tak usah wahyu alen wahyu si anyama ilham. Neka mon ilham pun datang neka alen wahyu neka bene khusus nabi juga senajan bene nabi bisa menerima wahyu ilham. Itu shocknya, tekanannya, bobotnya juga cukup berat. Melana gula mun agam beregi wahyu itu kalau saya umpamakan seperti aliran listrik. Kalau wahyu itu tidak usah pakai sekring, langsung dari sentral, dari pusat. Jadi neka pusat listrik, terus lampu menerima aliran strom itu langsung dari pusatnya. Ini kemun tak kelar, bisa meledak, bisa terbakar. Ini wahyu. Ebebena wahyu. Saya nyama ilham itu pakai sekring pun, lewat sekring. Jadi sudah ada sekringnya dulu, mengalir di situ, lalu dialirkan kepada orang, yaitu bukan nabi nih. Mereka terus ke bebe, seperti makin jauh dari sentral, aliran listrik itu makin lemah, voltasenya itu tidak kuat. Oke, ini kayak nah, di sini ini sudah lebot kabel ini kan lacung, tekanannya aliran itu sudah kurang, voltasenya sudah kurang. Lah itu mimpi-mimpi ini. Mimpi itu seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mimpi itu satu bagian dari 46 wahyu. Jadi mencari kabel dari pusat ke wahyu, dari wahyu ke mimpi itu jauhnya kabel itu 46 meter, 46 jauhnya. Jadi seterumane kapon tak pati santak nalika mempeh. Lah nek kamun mempeh sedaya orang ampun oning ngalami. Padahal beda sebagian kancah kita nih kan mon amin pesongguan nih kan kadang apa loan nih kita punten. Padahal betul dingin waktu kumikil dingin, tapi mak bisa peluan, bisa terpegah. Itu baru mimpi itu. Maka ketika jauhnya dari wahyu 46 meter gini kan. Bayangkan kalau wahyu itu sendiri betapa hebat. Karena itu kalau yang menerima wahyu itu bukan manusia yang super, artinya orang yang memang lebih dari manusia biasa, baik kekuatan fisiknya maupun kekuatan mentalnya, nggak bisa menerima wahyu. Maka ketika si hanya mental kuat itu apa?
yaitu mental atau roh jiwa yang masih murni, yang masih belum kotor. Ketimon eken reken niki, nak kanak seki baru lahir, itu rohnya lebih kuat dari orang tuanya. Okay. Untuk bicara dengan malaikat, untuk berhubungan dengan alam rohani, bayi-bayi itu, anak-anak itu lebih bebas daripada orang tuanya sendiri. Sepon gede. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Bahkan rana ngotore, ala qulubihim da'atena manusia maka nu yaksibun, apa yang dilakukan. Jadi kelakuan-kelakuan tak sae, perbuatan-perbuatan tak sae, selakone manusia itu membuat lemah kekuatan rohani. Ibarat aki kotor, aki kayak semen kotor tak oning ereseken, tak oning ekorai, yang kui terus tak kuat. Daya menyimpan setrum tidak bisa lama. Lebih-lebih monpon sel-selnya itu rosak, pun cacat. Setrum makan, semakin hilang setrum aku. Negara yang saya ngerti, aki faham. Jadi oleh sebab itu para nabi-nabi itu disebut maksum, orang yang direksa sangka kesalahan perbuatan-perbuatan. Siapa yang ingin mempunyai rohani yang kuat, siapa yang ingin mempunyai pertahanan mental yang kokoh, ini gempang tak gempang, nggak remah, resek. Kor bersih, agilap, epaelang gedeen abune maksiat dan kelakuan-kelakuan tidak saya dengan sendirinya menjadi kuat. Dingpon kuat, bening, mereka bisa berhubungan di malaikat, bisa berhubungan di alam gaib. Tapi mungkin gede, ampun cek sangat saya. Mereka mental yang kuat, roh yang kuat. Sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Iqra bismi rabbik yang berupa Quran, itu wahyu langsung sampai eprakes. Sebab mereka mau tak eprakes ambiar ini. Kanjeng Nabi ini kan nalikanan remen sampai eprakes di malaikat. Eprakes. Iqra ma ana biqari, eprakes. Horkan kok dok seneka. Karena tekanan wahyu itu memang luar biasa. Ini kaki pertama kali. Iqra ma ana biqari. Ma ana biqari. Seneka kanjeng Nabi. Getar. Ini kayak kereta aki kanjeng Nabi. Duh, aku nalikon nerima wahyu pertama wis. Dah kuat. Umpama aku ndak diperkes di malaikat, rasanya aku tak kelar. Ini perkes. Tak kena di malaikat. Sekuat deh sampean. Iqra. Ini keburu baru pontolo kalah. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan mulai riwayat. Mohon mbak entero paling kuat ngelakoni apa-apa. Iqra bismi rabbik. Baca nyaman pangeran aku. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kuat. Itu permulaan. Konek keping ngelakoni apa-apa kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Arep turu bismillah. Arep ngombe bismillah. Arep opo ae supaya kon kuat. Opo ae supaya kon kuat mentalmu,
rohanimu supaya kuat, pikiranmu supaya kuat, pertahanan batinmu supaya kuat. Aja lali. Bismillah, bismillah. Iqra bismi rabbik. Bismillah. Enggak. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali saya diwajibi Allah dalam Quran perintah ada Kanjeng Nabi suruh maca bismillah. Ini tangkui kekuatan. Apa napa sahabat contoh terang lagi. Sebelumnya Kanjeng Nabi nerima langsung wahyu secara Quran, neka 6 bulan sebelumnya neka Kanjeng Nabi dilatih dulu dengan mimpi yang kalfalak, mimpi seperti benengak mimpi samar-samar. Kanjeng Nabi itu mimpi melebu masjid, nggih pun masjid nih kumpul. Beda orang amempe, beda orang datang, ki orang akhirnya bisa datang ngobrol baca. Jadi itu kekuatan rohani Kanjeng Nabi ibarat kaca. Elate dulu. Pantulan-pantulan alam kayak masjid. Nika kaca. Apa Kanjeng Nabi tapi kaca. Sampai eteng kuwi Kanjeng Nabi waktu tidur. Oh ya itu. Terang, gamblang. Ngungkuli potrek. Jadi mimpinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terang benderang, tak samar-samar, tak enggak mimpi kula sampean. Ngakulene taorot kadang mek robono ben tapi bener, tapi iya deh yang kok mimpi kok. Menengku abang ngabak entaknya niku elong masih bener. Nika nyaman lagi remeng-remeng, tapi mun Kanjeng Nabi mimpi sopung remeng. Seperti orang memotret dari dekat. Itu ini keselama 6 bulan Kanjeng Nabi sini. Dilatih dulu. Dilatih, dibareng pun terlatih, terus malaikat Jibril datang dengan membawa Iqra bismi rabbik secara langsung, tapi ki arubah orang kimen. Arubah dominda sebagai orang laki si merkes. Neka terang lagi dalam kitab penikah. Kenapa wahyu itu kok bobotnya begitu? Nah ini kita terang lagi kan. Ja'alallahu ta'ala li anbiya'ihi alaihimussalam al-insilakha min halatil bashariyah ila halatil malakiyah fi halatil wahyu. Wahyu itu kalau sudah turun, badannya nabi-nabi yang nerima wahyu, mereka melungsungi secara manusia, mereka melungsungi. Jadi ada nabi mereka dimpun nerima wahyu, mereka badan sebagai manusia tinggal, para badan sebagai malaikat. Jadi nabi-nabi yang menerima wahyu, kalau menerima wahyu itu badannya dan keadaan jasmani zahir batinnya dalam transisi antara manusia dan malaikat, melungsungi. Jadi molan engak-engak setengah tak engak sampai waktu pertama kali Kanjeng Nabi sampai gumrodos sakit berat. Neka insilahul basyariyah melungsungi. Neka saya tanya ya dona saya. Coba entar ya. Mulai gelak nak caca terus gula sampai terganggu dia. Coba tanya lagi. Entare segena nih kena entare. Mana bentak tak langkong ya dan ngaji. Coba atau suruh kesini sekali. Ya tarik antoh ngereng men Abu Dawud.
menurut catatan Eka Dinto, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampuna pertama kali nerima wahyu si aroba mempeh, pas nomor 2 turunlah malaikat selain malaikat Jibril, engki peneka malaikat Israfil. Nuzulu Israfil awal al-bi'tsah. Pertama kali setoron malaikat Israfil. Sesudah itu thumma wukila bihi Jibril, terus egenteaki dak malaikat Jibril. Jibril peneka kana ya'tihi fi surati rajulin. Kadang-kadang Rabu ke Kanjeng Nabi dalam bentuk rupa orang laki, kayak orang laki biasa, orang laki. Wa fi surati Dihyah, kadang malaikat Jibril nika abaroba salah satu sahabat Nabi yang namanya Dihyah. Dihyah. Terus wa fi suratihi allati khuliqa 'alaiha marrataini. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuknya yang asli, bentuk malaikat yang asli. Neka cuma dukale, Kanjeng Nabi neka oneng tepangki malaikat Jibril dalam bentuk asli, asli malaikat. Jadi tak oneng gak remah, gemperena, cuma dukale. Pertama bede bumi. Setengah antara nalangek bumeh nom lengki bede kaki korse musae udara dari laut kadeje dari timur kabere pusat petang hendak dari rajana bentuk aslinya malaikat Jibril ini kan satu kali. Pas nomor 2 nalikane bede alam malakut pada Sidratil Muntaha. Ini kedua malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuknya yang asli. Terus wa fi surati rajulin syadidi bayadis thiyab syadidi sawadis syar. Pas oning juga malaikat Jibril bentuknya itu seperti bentuk orang laki sekelambina ni keputih terlibat putih mulai atas sampai bawah. Orang ni kan mengangkut pakaian putih dan obun celeng nikah. Malaikat Jibril pernah menampakkan dirinya sebagai orang laki yang pakaiannya itu serba putih, terlalu putih. Sobung potene ngak potene kelampi malaikat Jibril. Syaro boreng lah ni karo boreng aku kelampi potene ni kesobung ngak potene kini. Pas rek mana nama? Nika buun celeng talebut. Nika oneng sebeneka. Malaikat Jibril nika ternyata di dalam catatan ini kan terang lagi tepangki ben toron abut wahyu ben lain-lain keperluan nikah catatan kula nikah kan temudut dari kitab nikah Syuruhul Bukhari. Malaikat Jibril berkali-kali ketemu Kanjeng Nabi sampai ibitong pak lekor ebu kaleh. Pak lekor bukan. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memang mempunyai persiapan yang kuat badanah, kuat rohanina, kuat akal. Sampai ketemu bi malaikat Jibril ni kelibalian pak lekor kaleh. Sedang Nabi Adam cuma 12 kaleh. Sedang Nabi Idris pak kaleh. Sedang Nabi Nuh 50 kalih. Sedang Nabi Ibrahim 42 kalih. Sebab
sebanyak pula ni kan Nabi Musa alaihissalam 400 kali, Nabi Isa cuma 10 kali si tepangki bi malaikat Jibril. Tapi kanjeng Nabi 4 lekor 1000 kali. Ini kan menunjukkan bahwa kanjeng Nabi itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima hubungan yang lebih berat. Apa itu? Isra Mi'raj. Nikah latih. Sebelum menerima wahyu mimpi kelu 6 bulan habis latih. Kuat. Pas datang malaikat Jibril ngebah Quran, Iqra bismi rabbik, praktis. Kanjeng Nabi 3 kali. Sawatoni praktis. Sebab nikah mau tak seneka tak kuat. Terus akhirnya setelah itu beberapa waktu pas kita tengalih bentuknya malaikat Jibril yang asli. Mereka buru oleh kaisa. Ya ayyuhal naba wadduha dari mana? Wadduha bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, mari nerima wahyu pertama pas tak tuli beda wahyu boleh habis sampai kanjeng Nabi susah. Tuh, kenapa saya setelah nerima wahyu pas tak ada tengah boleh kok dia. Pola tak wawu Gusti Allah. Pola ini Gusti Allah. Kesalahan apa kok dia? Lho ini pas setombok tu kanjeng Nabi ni ajalan berde kumuk berde gunung. Pas terus ngeding lonceng neng. Ada enggak kanjeng Nabi nongale malaikat Jibril bentuknya yang asli. Nih ke kanjeng Nabi sampai gumbrodos. Tak pun latihan pun kuat. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 24.000 kali bertemu dengan malaikat Jibril, akhirnya beliau kuat untuk langsung berhadapan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin pada waktu Mi'raj. Jadi terus terang orang hadirin, orang yang tidak bersih, orang yang tidak rohaninya itu bersih, orang yang tidak hatinya kuat, rohaninya kuat, tidak akan ketemu Allah besok. Tidak akan, tak kuat. Ini ketantangan. Padahal pagi nikmat sepaling raja pada iswarga nikah, orang bisa terpangki langsung di Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdesi setahun sekalian, berdesi sebulan sekalian, berdesi saben minggu sekalian, berdesi saben areh sekalian, berdesi saben jam sekalian, berdesi terus-terusan ketemu di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek mon orang gede, orang tak elate rohanina, jak ngarep ketemu bi Allah. Mak dadi ketemu bi Allah, bi kanjeng Nabi tak bisa. Tak kelar ban, lejar ban. Kajian malaikat Jibril nalika ada Pak Sidratul Muntaha bareng kanjeng Nabi terus tempel terus kan munggah. Ayo malaikat Jibril cak mulai Mekah bareng sampeyan tore. Maaf kan malaikat Jibril. Kula kan kat baik. Nah apa? Punten panjenengan gedhe baik ya. Terus ndak mustawanya. Apa-apa karena bareng terus jadi mulai dari Mekah ke Baitul Maqdis, terus ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 bareng terus di malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha. Bareng Sidratul Muntaha antara ka mustawa malaikat Jibril pas ngecer konsen ka bagula. Apa? Punten kang kolang Gusti. Mohon kula ngereng panjenengan. Kaula tak kelah. Kula ketonon kula. Duri tahu ning ndak remeng iki. Pokok mencaram gemberane ka ente iki. Penuh setrum iki sak. Setrum luar biasa.
iternya itu, hawanya ini sudah seterumpuk. Kalau orang masuk di situ meledak, terbakar. Malaikat Jibril ini kepada halnya ke malaikat pangraja malaikat nih. Dan malaikat, semua malaikat itu terbikin bukan dari benda padat, dari barang khas, dari nur, dari cahaya. Sama ketakuat nih. Masuk ya ke Sidratul Muntaha, antara ke Mustawa, terbakar saya nanti. Oh nyampun nikah. Nika nyaman Kanjeng Nabi terus nikah. Cara makanya kanak-kanakan tuan nyaman degi-degen nikah. Karena ayo tayo. Karena apa? Karena jasmaniah Kanjeng Nabi dan rohaniah Kanjeng Nabi sudah kebal, sudah imin, sudah kuat. Sehingga beliau diperkenankan langsung bertemu, berhadapan, sujud di hadapan Allah, dan langsung memberikan perintah sembahyang 5 waktu. Kan tinggi. Mereka langsung. Mereka taklima. Nah, taklim ini adalah bentuk wahyu yang langsung. Langsung. Pada nama kenah sinar matahari. Sinar matahari ini berupa ratus ribu mil jauh dari kantor. Sampai nih jemur setengah hari tak kelar. Lebih-lebih mau kau udah sampai nyemak ke matahari, nyemak, aduh tak kelar, ketonon, obar. Bukti ada ramah. Coba aku merepet sampean. Abis, hari guys, abdul, tak kelar kan? Bisa rabeng sampean. Tak makan nikah. Mau sampean upama kita semak. Tak usah segelan, sekilo baik ketonon pun sampean. Lejar. Nikah kekuatan matahari. Dan nikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai rohaniah dan jasmaniah yang sudah diperlengkapi oleh Allah sampai 40.000 kali ketangkib malaikat Jibril bukan apa-apa. Yang tertinggi, yang paling banyak ketemu dengan malaikat Jibril adalah Nabi kita. Jadi Kanjeng Nabi menikah bentuknya wahyu, dari yang paling ringan, paling cetek, yaitu mimpi ar-ru'ya shadiqah, sampai paling tinggi ketemu langsung di Allah, takliman. Kayak sabda abda ubis kayak saudara mah, kalama kayak saudara mah, hatta ro'an Nabi yurad bang kalama, sampai Tuhan, sampai Nabi bisa melihat langsung kepada Tuhan. Kalama saya paling dulu wahyu. Jadi wahyu yang diterima Nabi itu bentuknya banyak sekali. Malaikat boleh maki keterangan pada kitab penikah. Ala wazak waqad zakarul halimi annal wahya kana ya'tihi ala 46 naw'an. Kanjeng Nabi ini kan menerima wahyu dalam 46 bentuk. Coba. Ini kerahasiana. Mimpi ar-ru'ya shadiqah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Jadi ini kah rahasiana. Gue baru ngerti makin. Oh, apa? Oh, kok ngipi sing bener iku kok jareke Kanjeng Nabi satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ini kan jauh teman-teman. Memang wahyu itu turun kepada Nabi dalam bentuk atau model 46 macam. Mulai dari mimpi sampai sepaling tinggi tibi yang mereka langsung bertemu Tuhan, berhadap-hadapan. Mereka macam manakah? 46 macam atau 46 cara wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Nah, tengah-tengah, jadi sepaling mabah yang paling minim, paling ringan sendiri itu mimpi. Pas sepaling tinggi tibi sampai memimpi neka kau boleh sampean bisa mimpi. Nek. Sepaling tinggi langsung beda mustawa tentang kibi Allah kibi duri beren ukuran
saya nomor paling tinggi nikah sampai malaikat Jibril tak sanggup. Malaikat Jibril tak sanggup. Niku dulu semua dilalui oleh Nabi. 46 macam wahyu diterima, dihadapi oleh Nabi yang luar biasa itu. Mulai daripada yang paling ringan yaitu bentuk mimpi sampai bentuk yang paling berat. Dari beratnya sampai malaikat Jibril tidak sanggup, yaitu ketemu langsung yang terjadi di waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanah boleh kelak matur. Mi'raj nika Kanjeng Nabi jadi kemantan. Mi'raj adalah upacara Nabi menerima wahyu dalam bentuk yang paling berat. Wahyu yang paling berat. Justru lah nika keterangan gue bisa dicatat. Yang diwahyukan oleh Allah dalam bentuk wahyu yang paling berat adalah sembahyang. Sembahyang lima waktu. Maulana mon beda orang Islam. Inauzubillah. Pas tak ngalakoni bajang lima betul. Tak oneng karena kerjaannya, tak oneng karena dari sibuk, tak oneng dari melerah. Torai orang kenikah tak selamat dunia akhirat. Tak selamat dunia akhirat, tak selamat. Benih cuma orang kenikah, guna takut mek tekong turun dari orang kenikah juga tak selamat. Karena apa? Nikah salat 5 waktu nikah diberikan kepada Nabi dengan wahyu dalam bentuk yang paling berat, paling tinggi sampai malaikat Jibril sendiri tak sanggup. Padahal malaikat Jibril ini tepangi wahyu. Yang kira betul. Quran 30 juz ni kayak kirim bi Allah. Lebar malaikat Jibril tukang pesen ni kan. Nyo malaikat Jibril kayak nang Kanjeng Nabi. Nggih. Datang ke Nabi niki kula beto wahyu. Apa? Niki aqimis salata li dzikri. Mana ki? Atau qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini karo sorokna pangeran pegawai petugas khusus untuk menyampaikan wahyu. Justru pada waktu menerimakan perintah sembahyang, malaikat Jibril tak sanggup norok. Punten kula sak norok, tak kelar. Ini. Melana mboten ilok temen nek wong pun wani ninggal sembahyang 5 waktu. Pun torai. Sebab Kanjeng Nabi sampai adu dinggo. Siapa orang ninggal bajang kelaban nenget fakat hadamat din. Dia telah menghancurkan agama, merubuh agama. Sampai beda aturan sekeras tarikus sholah nikamun isra tobat tak ada ya juzu qatluhu. Mungkin apa betul? Nika menurut kita kuasa memang sebab wahyu sebab sembahyang ini tidak cuma dikirim lewat mimpi. Mon mimpi ini kan paling mabah nih kan. Quran ini tengah-tengah nih kan. Wahyu membentuk cik kuat nih ke malaikat Jibril ngepe Quran nih kan 30 juz. Tapi bareng salat tidak pakai perantara. Tidak pakai perantara tulisan, tidak pakai perantara malaikat yang manapun, langsung Allah tibi semedata. Ya, engkau beri amanat kepada. Amanat sembahyang 5 waktu untuk kamu dan umatmu. Yang untuk muka-muka parina kuat kulah berpanjenengan. Melana kulah nikah mesen kabuk kulah tibi benda anak-anak kulah, dak santri-santri kulah. Mbak ente tireng meler terserah aja ketanggung jawab apa bae. Mbak ente tireng mursal sekar apa bae. Mbak ente ti orang setak ron-karon sekar apa bae. Cuma engkau motora 2. Mau bisa 2 recek sampai locot. Nolai ukur. Nolai dak benda anak turun ada. Nauzubillah ki. Apa 2 ya? Bojong 5 betul. Mbak ente apa bae sing dong. Jadi presiden, jadi nakoda, jadi masinis,
jadi nelayan di tengah laut, jadi kuli, jadi tukang becak, jadi insinyur, jadi duta keliling, jadi apa-apa ya kan. Pejang nama waktu cok tinggal. Bak penjiri nyaman sama kepat Allah banjir. Muang Allah nyaman menerang tak apa je. Cering jiri tanggil Kanjeng Nabi bentuk wahyu yang paling berat. Maka ni kala ia tanya, benar menghina ke Allah, menghina ke Mi'raj, menghina ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari muljana, dari beraan pejang, malaikat Jibril tidak berhak untuk menerima konfakon, tidak berhak. Nabi sendiri harus datang langsung ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah setong. Ojo pisan-pisan ninggal sembahyang 5 waktu. Masih konus kepli, masih konus melarat, masih konus istah bau endak karuan jahat kaya apa. Jadi bajingan kaya apa, sembahyang ojo kok tinggal. Sembahyang itu berat. Ini siji. Nomor 2, gula mesen kabar kula TV benda anak-anak kula, benda santri kula. 2, sejak sampai lupa. Cek kani ngaji orang. Cek ngerampas hak orang. Cek menindas orang lain. Cek sampai ngerampas milik orang. Cek sampai zalim, cocok mesake hati orang. Sahabat membeda orang zalimi. Malaikat Jibril turun ke bumi setir ya. Parlo ngamini orang sekani ngaji. Mulane dak ilo banget wong sing zalim nang wong liya. Nggih, 2 nih. Cek sampai mbak perkara dosa-dosa terserah, tapi cek sampai mengganggu milik orang. Jangan sampai merampas orang punya hak. Hak secara madiyah atau hak secara ma'nawiyah. Saya enggak, Bang. Dituntut selama hidupmu akan dibayangi sampai ila yaumil qiyamah dan kita tetap etaji bi Allah. Mohon orang zalim ini. Sekarang bebas, baiklah. Tapi jangan dikira besok kamu tidak akan dipanggil oleh Allah. Khusus mengenai kezaliman ini. Tidak akan pernah aman orang yang berlaku melana. Mun sampai terlanjur salah ke orang, zalim ngerampas milik-miliknya orang. Kalau memang terblecar, cek lepas. Minta bebas. Mun arba bareng pabeli, tina buat melarat, tina korba beli. Tina buat tak kira melarat jak mau beli bareng orang. Mereka setok. Mun tak bisa membeli bareng lah, regana. Tempoe, berpergana. Beriin. Mun tak bisa membeli bareng lah, tak bisa agen TR regana. Datang terang-terangan. Kang, Mbak Yu, sebenarnya sampean ada sampean di mana cocok kula bila kais selebaran kais kuno barang palsu kais anu dari kagula nyon maaf ke sampean ki nyon halal lah harus minta maaf, minta dibebaskan. Por orang yang ikan ngaji gelak ngocak nggih pon tak apa kula pun halal bebas sampean minta halal lah, tapi kudu nyebut bareng lho. Tak keneng saya minta maaf ya zahir batin, luar dalam kemarin yang akan datang. Bah, tak bisa harus sebut. Bila sampean kan orok ke gula, tak boleh lebih gula. Sampai sekarang, bodoh 11 tahun kemakin. Ya Allah, 11 tahun. Kipun sampean guys ya, kan oneng gula bertamoi sekalian, anu. Pas gula nikah. Tak bisa membeli, regane tak bisa. Aku tak langkonyok halal lagi. Oh, wong tak apa pun. Bebas kan. Ini kan nomor 3. Minta halal lah. Mun sampean minta halal lah orang gelak tak bisa. Karena orang yang pun ngaleh alamat tak berarti atau